Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Pada saat itu, Indonesia tengah berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang mulanya datang sebagai pahlawan bagi masyarakat Indonesia yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang pertama kali mendapatkan 3 wilayah di Indonesia, yaitu Teluk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ampuni saya menyerah. Dia mau. Henti! Lawan sudah menyerah. Itu melanggar hukum perang. Terima kasih Tuhan. Tenang saja. Kami, saudara jauh kalian, dari negeri yang sangat jauh, bangsa Nippon, berasal dari nenek moyang sama dari kalian, akan membebaskan kalian. Jepang pada akhirnya berhasil menarik hati masyarakat Indonesia dan berhasil menguasai 3 wilayah Indonesia dari tangan Belanda. Berhasil menguasai ketiganya, Jepang pun berpindah alih untuk juga menguasai daerah Bandung. Jepang menyerang pada tanggal 5 Maret 1942 dan akhirnya berhasil menguasai Lembang pada 7 Maret 1942. Ada urusan apa kalian datang kemari? Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk meminta penyerahan lokal dari Jepang ke Belanda. Penyerahan lokal, baik, akan kami berikan. Tapi sekiranya pihak Belanda harus memenuhi persyaratan kami. Apa syaratnya? Kami meminta pihak Belanda untuk memberikan pasukan serikat untuk di wilayah Jawa. Apa-apaan itu? Tidak. Syarat apaan itu? Ya terserah kalian saja. Jika kalian tidak memenuhi persyaratan tersebut, kami akan mengadakan pertempuran. Bandung akan kami hujani bom dan kapal-kapal terbang. Tetapi kami masih memberikan kalian satu kesempatan untuk mempertimbangkan persyaratan kami. Baiklah kalau begitu, kami menyetujui dan mengakui kalah dan bersedia memberikan kekuasaan pangkalan udara Kalijati serta menyerahkan total semua pasukan serikat di Jawa kepada Jepang. Baiklah, terima kasih. Upaya Jepang untuk menguasai Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Jepang pun berupaya menarik hati Bung Karno dan rakyat Indonesia dengan memperkenalkan diri sebagai saudara tua dari rakyat Indonesia. Pada tanggal 29 April 1942, Jepang mulai mengumandangkan propaganda Gerakan 3A. Soekarno yang sudah lelah dengan penjajahan yang sudah lama menimpa Indonesia, pada akhirnya menyetujui kebijakan tersebut. Soekarno akhirnya kemudian mengumumkan kepada masyarakat mengenai kebijakan politik yang ia buat bersama dengan pihak Jepang. Kemerdekaan sudah dekat, kemerdekaan sudah di depan mata. Wahai masyarakat, apabila kita ingin segera menjemput kemerdekaan, marilah kita sama-sama membantu Jepang di dalam perang Pasifik. Negara kita sudah lama dijajah, sudah lama kita mendapatkan kemerdekaan. Saatnya kita bangkit. Merdeka! Atas kebijakan ini, Soekarno akhirnya mengirimkan 300.000 masyarakat Indonesia untuk kerja romusa. Namun siapa sangka, alih-alih dimerdekakan masyarakat Indonesia justru diperbudak. Santo Tiro! Hoy, omae, maju dengan berapa? Udah kena, saya bayar. Saya lapar, Tuan. Saya tidak makan sudah 2 hari. Saya kelelahan.
Dasar bodoh, pemalas, pantas aja bangsa kalian gak maju. Kerja yang benar, jangan malas-malasan. Bapak! Tolong, jangan sakiti bapak saya. Diam kamu anak bodoh. Gue pergi buat ingusan ini. Jangan, Tuhan. Cepat selesaikan pekerjaannya, atau kalian tidak dapat makan hari ini. Bu, saya sangat lapar. Tolong beri saya makanan. Basi pun tak apa. Saya tidak peduli. Cepat selesaikan pekerjaannya. Kerja Romusa yang diharapkan masyarakat sebagai bentuk kerjasama, kebijakan dengan Jepang dan akan dijanjikan dengan kemerdekaan, justru menjadi neraka bagi masyarakat Indonesia yang sangat jauh dari harapan mereka. Kekuasaan Jepang di Indonesia ternyata tidak berlangsung lama. Berakhirnya penjajahan Jepang ditandai dengan pengoboman di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Jepang akhirnya mengakui kekalahannya dan menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Namun, meskipun Dewan Perang Jepang didesak oleh Kaisar Hirohito untuk menyerah pada tanggal 10 Agustus 1945, bukan berarti menghentikan peperangan yang terjadi di Manchuria dan Pasifik Selatan. Kami mengakui kekalahan dan kami menyerah tanpa syarat. Apa-apaan? Kita Jepang. Kita adalah pemimpin Asia. Kenapa kita menyerah kepada Barat seperti mereka? Tapi sebelum itu, kalian harus menandatangani perjanjian sebagai bentuk perdamaian. Prajurit, ambilkan. Jangan bercanda. Kau ingin kami menyebabkan syarat dan menyebabkan semuanya kepada sekutu? Pikirkanlah, Jepang sudah lemah sekarang. Kau tidak punya kekuatan. Thanks. Peristiwa menyerahnya Jepang membuka kesempatan kepada Indonesia untuk melakukan kemerdekaan. Pasca 14 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power di Indonesia. Hei, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tidak memiliki wewenang lagi di negeri ini. Kita harus manfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syair. Ia mendengar siaran radio mengenai gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian tujuan saya untuk mengumpulkan kalian semua di sini untuk memanfaatkan situasi ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Saya, Wikana, dan Khairul Saleh akan pergi ke kediaman IR Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sedangkan untuk Bung Darwis akan memerintahkan anggota lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Sekarang, Bung, sekarang kita harus kabarkan revolusi malam ini. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Betul, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Ini batang leherku. Seret saja aku pojok itu. Dan potonglah malam ini. Tidak usah menunggu esok. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah takluk dan tunduk pada perang sucinya, mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan itu sebagai suatu bangsa?
Kekuatan segelintir ini tidak akan cukup melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba apa yang bisa kamu perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang kamu perhitungkan itu? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita akan terbebas dari semua belenggu yang menyiksa ini. Karena perdebatan antara golongan tua dan golongan muda terkait kemerdekaan Indonesia itu, golongan muda akhirnya mengasingkan golongan tua ke Rengas Dengklok agar dapat langsung memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan golongan tua yang masih tetap saja ingin menunggu hadiah kemerdekaan dari Jepang. Melalui peristiwa Rengas Dengklok, para golongan tua didesak untuk segera memerdekakan diri. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Mau apa kalian? Sampai bawa saya ke sini. Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ada kamu di sini? ya saya dibawa ke sini dan juga dia membawa Fatmawati dan juga Guntur. Ya, Hatta benar. Sebenarnya ada apa sekarang? Kami ingin Anda berdua memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kamu begitu mudah percaya kan nih? Jepang pasti memerdekakan kita bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan karena hadir dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa jajah lagi, Bung. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayutu Melik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tadi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Data 17 Agustus bulan 8 1945 waktu Indonesia sudah selesai. Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Bagaimana kalau naskah ini ditantangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani atas nama Indonesia. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Menurut saya, tanggal 17 baik sebagaimana Al-Quran diturunkan. Bagaimana kalau hari ini Jumat Legi? Setuju, Bu. Ini, Bung, silakan ditandatangani. Ini, Bung. Siap, Bu. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bangsa Nippon akan membebaskan